penyebab kepala kau dari belah. Gak ada kasihan kau sama anggota, sama kalian orang tua juga, babi kalian semua. Gak ada kasihan kalian sama anggota. Laki bini sama aja kalian, penipu kalian. Orang yang udah barang lurus, yang sudah lurus, yang sudah dikerjakan A1 sistem lama, kalian belok-belokkan lagi. Gak ada ratu-ratu adil tuh. Sudah banyak ngurus koletra, termasuk koletra kami yang sudah di mana suite 103. Tinggal kami pindahkan 101 sama 102. Kau pikir 9 naga Tantu di bio, kalian anggap aja sekalian kawan-kawan itu raja adil. Apa pula ratu adil kayak gini, bajingan kayak gini, punya suami bajingan lagi. Gak ada ratu-ratu adil tuh. Semua bisa kok ngurus koletral. Kalian mau punya usaha, kalian cari aja tinggal orang tua tuh, minta 2-3 box. Cari kalian uang Brazil papa. Nah, itu kalau kalian 2-3 box aja uang Brazil papa, kalian udah bisa buat bank. Jadi biar paham kalian. Enggak, kita bongkar-bongkaran aja di sini biar nggak bodoh kita. Biar nggak bodoh. Jadi jangan kalian agung-agungkan, bukan Tuhan orang ini. Bukan. Mau kalian pilih mau uang Brunei, uang apapun ada kok. Tinggal kalian buru aja, kalian cari itu orang-orang tua itu. Masih banyak orang-orang tua yang baik kok. Nggak kayak orang ini semua. Jadi biar paham, nggak ada ratu-ratu adil itu. Ada yang sifatnya warisan, udah lama kok orang-orang itu. Yang anak cucu keturunan raja, yang dari Jogja, Solo, Mataram segala macam, yang dari Papa Majapahit. Sudah lama mencairkan, kenapa nggak dibilang ratu adil? Dibagi-bagikan juga kok sama masyarakat, cuman mereka aja nggak tahu. Yang banyak buat perusahaan kayak mana? Jadi kau tunjukkan dulu bukti real, otentik ya. Kau selama ini bilang email aja nggak kau tunjukkan. Padahal email tuh bayar. Nyerahkan email sama kau bayar lah, bodat. Minta undangan ke Bandung yang dibatalkan, ke Jakarta segala macam, yang sampai sekarang nggak jelas itu bayar, bodat. Tahu bodat, monyet. Semuanya bayar. Materai. Ada kau tunjukkan buktinya. Bodat kau, nggak ada kena dam itu menunjukkan bukti-bukti koletral, arroji emas nggak ada. Siapa bilang mati? Saya sering kau nunjukkan sama orang, mati saya sekarang, masih jerit-jerit saya sekarang. Khusus untuk kau monyet. Saya tambah lagi kau, babi sama monyet kau. Gak usah lagi stop country, tunggu dia membuktikan berkas otentik, minimal berkas ya, suite 0103. Ya. Kalau memang switch 103 bisa dia tunjukkan dengan AO-nya, maka memang betul sudah landing semuanya. Tinggal diswitchkan aja ke 102 atau 101. Ya, minta berkas switch 103. Ya, itu berkas kunci yang memang atas nama Nilia. Atau memang ada AO-nya atau nama nomor banknya yang bisa kalian lacak apabila memang ada di bank persepsi. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Kita kelarin ini semua, kalau memang benar-benar kelarin cepat, kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, pengaul yang budiman di mana berada, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah rekaman suara yang saya terima dari beberapa netizen PG yang memberi informasi ke saya. Sepertinya netizen yang menghubungi saya ini adalah mereka sepertinya mengadu sebagai korban adanya suatu kegiatan yang berdalih dana amanah. Jadi mereka menyampaikan ke saya sering dimintai dana sesuatu
untuk apa? Yang intinya adalah untuk mengurus daripada agar dana amanah itu tetap cair dan bisa dibagikan untuk kemakmuran umat. Itu versi pengurus pada dana amanah. Sudah bolak-balik seperti itu. Sudah boleh seperti itu. Dana dimintai terus untuk kontribusi, tapi nyatanya sampai sekarang belum cair. Sehingga netizen ini mengirim rekaman suara yang seperti tadi. Entah itu suara siapa, saya kurang tahu. Yang pada intinya mencangkut daripada tarut-marut, hiruk-pikuk, kebingungan daripada pengurus yang tabene mereka berdalih bisa mencairkan dana amanah untuk kepentingan umat. Soal dana amanah ini sudah pernah saya buat konten 2 tahun yang lalu. Silakan disimak di situ. Ada harta goib, ada harta emas dari Pak Soekarno, ada. Dan ternyata memang sampai sekarang masih banyak korbannya. Untuk itu kita lihat sisi goibnya, apa sebenarnya yang terjadi dengan harta amanah ini sehingga orang kadang-kadang bisa hilang akal sehatnya, sehingga dia mudah terpengaruh, mudah tertipu, bahkan habis-habisan. Kadang-kadang sampai hutang sana, hutang sini, jual ini, jual itu demi memenuhi kemauan daripada kelompok manusia yang katanya bisa menyairkan dana amanah. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat dari konten saya buat ini untuk memberi kita pelajaran. Adakah sebenarnya dana amanah itu? Kalau memang tidak ada, kenapa saat ini masih banyak orang jadi korban adanya kegiatan-kegiatan yang berdalih dana amanah untuk kepentingan umat. Mohon doanya pemirsa, saya ingin temani mediator saya Bapak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Sehat Pak Hamid. Salam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lama tidak konten kita ya. Aku sibuk, saya juga sibuk. Itu sama-sama dunia manusia. Ini Mas Hamid, saya dikirimi beberapa netizen adanya kegiatan mereka sekarang sadar. Banyak yang tertipu adanya kegiatan dana amanah. Kalau saya udah paham lah, sudah kasih update konten kan. Dari kenyataannya, saya minta tolong pinjam raga sampean. Siap. Dari kegiatan ini, adakah dari badan goib yang tahu dan mau bercerita ya? Tolong disiap pada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Goib yang tahu tentang kegiatan orang-orang yang berdalih harta amanah sehingga sekarang banyak makan korban yang nyampe ke telinga saya ini, ketarik tangan saya yang asli, yang boleh bercerita tentang kebenaran harta amanah itu, tarik tangan saya masuk mediator ini. Bisa bicara manusia, energi sesuaikan tubuh ini. Kamu macam-macam di sini, dihajar kamu langsung. Ikuti perintah saya dengan izin Sang Yang Nur Hewana. Kamu jawab aja pertanyaan saya dengan jujur. Mau apa kamu? Tidak usah neko-neko. Dengar omongan saya tadi. Hai, ini saya. Mau apa kamu? Ya, saya makan. Aku mau kau jawab pertanyaan saya dengan jujur. Pertanyaan apa? Dengarkan baik-baik pertanyaan saya ya. Jawab dan jujur. Ingat kalau bohong resikonya dalam gaib. Saya tahu. Temanmu suruh pulang, kamu aman di sini. Tidak apa-apa. Tidak mau saya. Kalau nggak mau tak lempar mereka lo, mati lo. Tidak percaya? Sudah. Coba saja kalau bisa. Lempar. Kurang ajar kamu. Dibawa kemana teman-teman saya itu? Makanya itu. Dia tahu ngeyel. Pulang kalian, jangan ke sini. Kita mau dialog aja. Aku tahu aku masih bertugas, nanti takkan buang kau nanti. Aku ini minta informasi aja. Paham? Tahu ini kamu? Tahu nggak? Saya tahu. Siapa? Apa keperluan kalian? Maaf. Mau tak sudi enggak? Tak usah. Kenapa? Tidak sudi saya. Kenapa? Ada sudi saya. Atau makan roh-roh yang kamu ambil tuh? Nanti itu bagian saya dan teman-teman saya. Oke. Ada golongan apa? Saya golongan bertanduk.
Bertanduk. Bertanduk itu banyak loh, ada kerbau, ada sapi, ada kambing. Apa kamu seperti itu? Saya golongan iblis. Wush, Jangan wush, samakan wush. saya. Ya kan, kepada kau golongan bilang hewan. bertanduk. Tanduk kan banyak, ada kambing, ada kerbau, itu ada sapi. Mau seperti Sudah. itu kamu? Tidak usah banyak Ayo. bicara. Apa mau kamu? Ya santai aja bro. Slow aja gitu loh. Tak ngopi juga sama merokok. Ah, Kalau kamu mau habis sendiri sana, bawa bahamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu golongan iblis. Asli iblis. ya, Terus dari apa kamu sebenarnya kamu? saya berasal dari nenek moyang saya. Oh. Golongan iblis. Oh, berarti kamu terjadi dari orang antar iblis begitu. Ya. Ya. Tadi bagaimana? Dari mana aku bisa masuk tubuh teman saya ini? Ada golongan cahaya yang menarik saya ke sini. Apa? Masuk ke dalam jasad anak ini. Kamu dari Itu semua ulah kalian yang ada di sini. kamu dari mana tadi? Saya dari jasad manusia. Jasad manusia yang mana? Tidak usah kamu tahu. Oh, jadi kamu dalam tubuh manusia. Ya, Ditarik oleh cahaya ke tubuh ini gitu. Ya kan golongan cahaya bukan saya. ya itu gara-gara kalian. Loh, Yang ada di sini. suka nyalakan saya lagi pula. Saya ngapain? Wah, doa kamu. Oh, doa kan juga perintah kan? Cuma kamu nyalakan orang terus. Saya tahu. Oke. Saat ini jasad orang yang kamu tempati itu sebagai apa posisinya di dunia ini? Ceritakan. Ceritakan. Sebagai raja. Saya yang memberikan gelar kepadanya. Maksudnya jangan sembarangan loh. Apa? Raja apa? Sebutkan dulu. Ceritakan. Raja sebenarnya. Saya sudah menyebutkan. Dia sebagai raja. Terus? Itu semua karena kami golongan iblis yang ada di dalam jasadnya. Yang memberikan gelar kepadanya. Lah kok aneh, manusia jadi raja kok kamu yang beli gelar kok lucu. Kalau emang raja Iya, buat lucu. manusia kan bukan manusia yang Iya lucu. terus. Tetapi banyak manusia yang sudah tertipu, terbelenggu dengan golongan kami. Dengan hasutan-hasutan kami. Gini loh. Namamu siapa? Punya nama enggak? Ya, Siapa? saya tidak punya. Tak panggil bos saja ya. Tidak. Panggil apa rojo gitu. Tidak. Apa tuan? Ya. Tuan iblis yang terhormat. Kamu seneng kalau dipuji toh? Itu makanan saya. Oke. Tuan iblis yang dihormati oleh mereka, bukan saya. Kalau dunia manusia ini, kalau raja manusia kan jelas pengen juga manusia kan? Juga manusia jadi rakyat mengakui kan, seperti raja-raja yang ada di Nusantara ini. Lah ini orang ini kamu anggap sebagai raja, kamu habis kok manusia bagaimana ceritanya? Mereka juga pengikutnya banyak. Ribuan. Maka dari itu kami yang ada di dalam jasadnya menghasut apa yang saya dampingi. Saya hasut bahwa dia adalah raja. Dia adalah keturunan raja terdahulu. Dan di mana saat ini orang yang saya dampingi sudah termakan, terhasut dengan tipuan golongan kami. Orang itu meyakini bahwa orang itu adalah asli terah keturunan raja dahulu kala. Dan saat inilah orang itu sudah memiliki jabatan untuk menuruni dari tahta raja yang dahulu kala ada. Pengikutnya banyak. Itu pun kami yang memberikannya. Kami yang mengarahkannya. Dan kami yang memberikan kepercayaan kepada pengikutnya, kepada sang raja. Sebentar, Anda tadi mengatakan, Tuan, tadi kok Tuan mengatakan bahwa orang itu sekarang merasa diberi keturunan raja. Ingat loh, merasa. Itu menurut Anda sebenarnya apa tidak itu orang itu?
Tidak ada sama sekali darah raja di dalam tubuhnya. Orang itu. Cuma dia merasa sebagai raja gara-gara bisikan kamu gitu. Ya, Wih, kaget aku. Kaku hati. Oh. Terus ngemeng-ngemeng. Bagaimana prosesnya kok tubuh orang itu bisa kamu kuasai seperti ini kuatnya? Bagaimana cara awalnya? dahulu kala Hmm. orang itu suka mempelajari keilmuan. Hmm. Suka mempelajari ilmu-ilmu primbon. Hmm. Ilmu-ilmu yang ada di dalam buku yang telah menjadi warisan kakek-kakeknya. Hmm. Terus? Itulah yang menyebabkan manusia yang saat ini saya dampingi semakin terbelenggu dengan golongan kami yang ada di dalam tubuh. Oke. Jadi itu prosesnya. Jadi pada intinya orang itu sebenarnya Dari tempat A eh. menyeberang ke pulau A, ke tempat A, ke tempat A lagi. Oh. Mereka berkeliling mencari keilmuan yang ada di tempat itu. Oh. Cari ilmu kan baik itu. Ilmu apa carinya? Ilmu yang diberikan dari golongan kami itu adalah ilmu negatif. Contohnya, Ilmu golongan iblis. contohnya apa? Tidak ada baik yang ada di dalam tubuh Nah, manusia. contohnya ilmu apa yang ditulis manusia? Semuanya Contohnya, orang itu sudah menguasai. contohnya. Sebutkan saja. Saya nggak tahu kan kamu yang ngasih kamu ilmu. ketahui. Apa? Apa yang kamu beri sama orang itu? Ilmu yang dahulu kala terkenal di tanah Nusantara ini. Apa itu? Rawa Rontek. Terus. Ilmu segala kekebalan Hmm. sudah dikuasai. Ilmu segala pengasihan Hmm. sudah dikuasai. Dan ilmu-ilmu apapun yang mereka minta akan kami berikan semua. Oh gitu, betul lengkap ilmuannya mereka ya. Sakti-sakti berarti orang itu ya. Ya jelas sakti. Jadi pada intinya orang itu sebenarnya bukan tuan raja. Cuma karena tiba pengaruh kamu, jadi dia merasa sebagai tuan raja begitu. Dan kamu puas itu biasanya karena orang itu mencari ilmu seperti itu tadi itu. Iya. Oh. Terus bagaimana kok tadi kamu mengatakan udah ribuan pengikutnya? Gimana ceritanya? Sebenarnya orang yang seperti saya dampingi sekarang di Nusantara ini itu bukan hanya satu. Oh iya. Terus? Ratusan lebih. Bahkan hingga masuk di angka mau 1.000. Terus? Di mana orang-orang yang seperti yang saya dampingi saat ini itu menyebar di Nusantara ini. Oh. Dan ada satu orang yang menjadi patok utamanya. Sebenarnya yang saya dampingi ini ada ketua yang membimbingnya. Bukan hanya orang ini saja, tapi banyak sekali. Oh gitu. Dari orang-orang yang seperti saya dampingi, itu mengerahkan segala cara, mengerahkan segala kekuatan yang mereka punya untuk memperdaya manusia-manusia yang ingin kaya. Bukan hanya manusia yang miskin saja. Manusia yang kaya raya itu juga banyak yang saat ini menjadi pengikutnya. Gitu. Terus ini, saat ini di mata dunia manusia, orang yang kamu dampingi dianggap sebagai siapa? Dianggap pengikutnya atau dianggap siapa? Iya, oleh pengikutnya dianggap apa? Ya dianggap keturunan raja. Yang namanya siapa? Dipanggil apa? Tak usah saya sebutkan. Oh iya, kenapa? Dirahasiakan. Oh. Saya rahasiakan semuanya. Tidak usah kamu bongkar-bongkar di sini. Bongkar siapa? Kan aku minta dari kamu, kalau kamu ceritakan, kalau nggak boleh jangan bicarakan juga kan gitu. Memang ini ada urusan sama proses zaman kan begitu kan. Walaupun suatu saat akan terbongkar semuanya, enggak kira-kira. Ya. Oh iya. Terus ini, kalau orang yang kamu dampingi ini merasa sebagai ketuan raja, raja itu kan kaya banyak harta, ya kan? Iya kan? Ya. Ah, itu raja yang asli. Ya punya kesan asli.
Nah, kan saya banyak kerajaan asli. Ya masih ada pun, maaf ini di Jogja itu asli juga banyak harta manusia, ya kan bisa dimanfaatkan. Lalu orang yang kamu dampingi yang dia sebagai seorang raja itu apa harta yang dimiliki dia? Coba ceritakan. Wah, tidak usah kamu tanyakan harta yang dimiliki saat ini orang itu. Kenapa? Kaya raya. Hmm. Segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini, Hmm. mereka sudah punya semuanya. Kamu kalau bohong dihancurkan loh. Ya, Hmm. saya tidak berbohong. Hmm. Uang, tanah, Hmm. mobil, Hmm. rumah yang mewah di mana-mana mereka punya. Nyata itu? Nyata. Oh nyata ya. Mereka punya segala sesuatunya. Hmm. Itu pasti. Juga salah satunya dari pengikutnya. Yang kedua, itu langsung dari golongan kami yang memberikannya. Terus? Disitulah kekayaan-kekayaan yang mereka punya. Jadi mereka punya nyata itu ya, berupa kekayaan secara nyata manusia, rumah, tanah, mobil mewah. Dan kamu mengatakan sumber salah satu dari sumbernya dari pengikutnya. Bisa kamu jelaskan? Wah pengikutnya kok malah ngasih uang, raja itu yang memberi bukan betul tak? Ya, pengikut-pengikut yang sangat banyak, ribuan di mana-mana di Nusantara ini. Dari bisikan-bisikan kami, dari hasutan-hasutan kami, dan dari kekuatan-kekuatan kami yang kami berikan kepada orang itu. Orang itu dengan kata-kata, dengan ucapan yang mereka katakan kepada pengikutnya, dan dengan keilmuan yang mereka gunakan, keilmuan yang kami berikan, disitulah pengikut-pengikutnya percaya bahwa di mana jika pengikutnya rela mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan Nusantara, kemaslahatan umat yang ada di Nusantara maupun dunia, ataupun kemakmuran di dalam dirinya, mereka harus rela mengeluarkan segala sesuatu harta yang mereka punya. Di mana jika mereka rela mengeluarkan segala seluruhnya harta yang mereka miliki saat ini, dengan cara apapun, orang yang saya dampingi akan memberikan mereka yang menjadi pengikutnya, apa yang mereka taruh akan dilipat gandakan 7 kali. Manusia mana yang tidak tertipu? Manusia mana yang tidak terkecoh dengan kata-kata yang dia ucapkan? Kata-kata yang dia ucapkan bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya saja, tetapi yang keluar dari mulutnya itu juga ada keilmuan kami yang ada di dalam jasad manusia. Disitulah yang menjadi pengikutnya rela mengeluarkan segala seluruh harta yang mereka punya. Mereka seakan-akan terbuai. Mereka seakan-akan lupa dengan daratan, dengan akal pikiran mereka yang semula sehat. Tetapi ketika ucapan yang pengikut saya, yang saya dampingi, itu sudah keluar, mereka seakan-akan lupa dengan segalanya. Mereka hanya teringat, mereka hanya membayangkan, tergambarkan di akal pikirannya bahwa harta yang mereka keluarkan akan menjadikan orang yang rela mengeluarkan hartanya menjadi kaya raya. Selain kaya raya di dalam dirinya dan keluarganya, mereka juga akan ikut andil untuk membawa umat yang ada di Nusantara ini. Yang mereka yakini umat yang ada di Nusantara ini sedang morat-marit, kocar kacir kehidupan ekonominya. Mereka meyakini bahwa mereka lah yang akan menjadi penolong umat-umat yang ada di seluruh Nusantara dan dunia ini. Jadi begitu. Jadi salah satu sumber kekayaan orang yang kamu dampingi ini adalah iuran daripada anggota-anggota orang-orang yang dipengaruhi oleh orang itu begitu. Ya. Dengan iming-iming kalau mau ikut
memberi dana apa nanti akan dikembalikan 7 lipat begitu. Dan orang ini cara bicara bukan omong biasa, tapi cuma didampingi golongan kamu untuk beri kekuatan omongan begitu. Ya pasti. Maka aku ini banyak orang dapat informasi ke saya sudah dimintai uang untuk ini, tapi nunggu kapan pembagian nggak pernah dapat. Bagaimana ceritanya itu? Ayo. Sampai kapanpun manusia-manusia yang sudah tertipu dengan manusia yang seperti saya dampingi, sampai kapanpun, sampai mati pun orang itu tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Sampai kapanpun. Karena harta-harta tersebut itu pasti berputar. Tetapi tidak berputar terhadap pengikut-pengikutnya. Tetapi hanya berputar sebagai orang yang menjadi poros utama untuk menggait pengikut-pengikut yang baru itu saja. Oh, alah. Terus ini, tadi kamu mengatakan kalau ada orang-orang yang rela menyumbangkan hartanya akan dikembalikan 7 kali lipat. Ini dasar tuh pengembalian 7 kali lipat itu uang dari mana itu mereka sebenarnya? Itu hanya tipuan saja. Loh, berarti jangan masa menipu. Dia mesti punya keyakinan dong bahwa ini aku bisa kembalikan 7 kali lipat kalau seperti ini ada. Bagaimana? Apa maksudnya itu? Mereka ketika sudah masuk ke tempat di mana tempat itu adalah golongan kami seluruhnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka itu seperti jika di tanah Jawa itu mereka tersirap. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang penyuh tadi. Oh. Tapi orang yang berani menjanjikan bisa kembalikan 7 kali lipat kan dia punya dasar. Dia punya dasar. Dasarnya apa itu? Dasarnya apa? Mereka menunjukkan segala keuangan yang mereka punya. Emas. Yang mereka punya. Bukan hanya satu emas saja. Tetapi 2 koper, 3 koper, 4 koper. Itu ditunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Itu caranya. Terus ini, oke, itu sumber keuangan yang pertama. Itu daripada iuran anggota-anggotanya mereka. Terus yang kedua, ada yang langsung dari golongan kamu. Boleh cerita? Tidak mungkin golongan iblis merelakan manusia-manusia yang sepenuhnya sudah kami bantu. Untuk membelenggu sepenuhnya. Untuk membelenggu permanen manusia-manusia yang seperti itu. Kami kerahkan orang itu untuk mencari harta dari alam kami. Pesugihan. Jika mereka sudah terperangkap dengan jebakan kami, mengambil uang dari pesugihan, disitulah mereka tidak akan bisa lepas dari golongan kami. Mereka tidak akan bisa kembali kepada jalan sebagai tabiatnya sebagai hamba. Ini sumber dana yang kedua ini dari golongan kamu langsung bentuk pesugihan. Nah, saya pernah mendengar namanya pesugihan itu saya nggak paham sekali. Kalau orang umum kan harus sistem bekerja mereka, entah dagang, entah apa. Lah kalau khusus buat orang yang kamu kuasai ini, bagaimana golongan kamu bisa memberi lewat pesugihan? Apa langsung tidak usah bekerja? Apa? Mereka hanya nurut kepada golongan kami. Terus? Entah itu pesugihan babi, ataupun pesugihan yang langsung menumbalkan keluarganya. Kami pun bisa langsung memberikan uang yang banyak kepada orang seperti itu. Nyata begitu? Astagfirullah. Walaupun uang tersebut kami harus rela berperang dengan golongan-golongan yang memang asli. Menjaga uang tersebut. Nah ini yang menarik buat saya. Kalau yang sumber pertama dari orang-orang itu jelas prosedurnya. Kekuatan kamu pada orang itu bisa menipu orang lain sehingga bisa ngasihkan uang dengan janji kalau sesuatu akan diganti sudah lipat begitu. Walaupun nyatanya selama ini nggak berkutik mereka karena pengaruh Anda juga.
dari ilmu siripnya, ya kan? Tiap nagih dibohongin diem aja kan gitu. Ya. Kapan cair sebelum lebaran kan gitu. Untuk lebaran nggak jadi diem aja nggak putih. Itu karena efek kekuatan dari golongan begitu. Nah, yang kedua nih yang menarik. Tanpa bekerja orang itu bisa terbantukan sistem Anda langsung, bahkan mengatakan langsung bisa memberi. Ya. Walaupun golongan Anda berperang dengan penjaga yang asli. Nah ini yang menarik, saya nggak pernah paham setelah ini. Kalau yang saya tahu, walaupun orang itu mah pesugihan kan dasar bekerja, entah punya perusahaan atau punya apa usaha manusia itu loh, nyata kan gitu. Jika enggak, ini kamu mengatakan nggak usah masa bekerja, tapi kamu bisa langsung memberi bentuk uang nyata. Kamu mengatakan berperang dulu dengan yang asli. Apa itu maksud itu? Terkadang golongan kami itu mencuri harta dari harta yang menjadi harta manusia. Manusia yang akan memakmurkan langsung di Nusantara ini ataupun di seluruh dunia nanti. Terkadang kami memberikan manusia-manusia yang mengambil pesugihan. Itu kami mencuri dari harta yang saat ini dijaga dari pasukan-pasukan penjaga gaib seperti golongan-golongan muslim. Kami mencuri dari situ. Terkadang kami juga mencuri dari bank. Terkadang kami juga mencuri dari golongan-golongan manusia yang lainnya yang mengambil pesugihan. Tetapi yang paling berat, jika kami mencuri harta yang nanti menjadi harta amanah. Jadi itu ada ya, Tuan? Ada. Saya nggak tahu, makanya aku tanya, jelaskan. Harta amanah yang asli itu memang ada. Jadi pesugihan itu macam-macam kalau begitu ya? Macam-macam. Setahu saya, walaupun orang itu pesugihan, tetap juga harus berupa secara manusia gitu loh. Entah dagang, entah apa kan gitu, bekerja lah. Nah ini kamu mengatakan bisa langsung memberi dengan cara mencuri. Nah, mencuri ini pun kamu katakan ada yang mencuri pada bank, mencuri pada orang yang lain. Nah ini khusus mencuri pada harta seseorang yang akan memakmurkan apa tadi? Saya nggak tahu itu. Memakmurkan seluruh umat Nusantara ini ataupun umat yang ada di seluruh dunia ini. Emang itu ada? Ada. Ya bener kamu kalau ngomong. Ada. Kamu iblis tukang bohong loh. Walaupun Tuhan iblis saya tahu iblis itu tukang bohong. Tetapi saya juga tahu tempat di mana saya harus berbohong. Oke. Ini yang menarik buat saya, Tuan. Ya toh? Kalau Anda memberi pesugihan pada orang kamu dampingi dengan cara tadi yang menipu orang, sudahlah kita sampaikan. Memang itu kenyataan sekarang banyak yang masih tertipu ya. Yang kedua, kamu lihat pesugihan memberi langsung. Kamu ngapa? Ngambil dari saya, ngambil. Kembalikan dulu. Percuma. Gak enak. Kasih tahu kok ngeyel. Gak enak toh kami makan? Gak enak kan? Masih nyuri-nyuri lagi kamu itu. Tasubi tidak mau. Tidak mau saya. Kenapa? Ya kamu suka muncul Allah tuh. Kamu suka enggak? Kenapa? takut racun. Itu racun semua. So, kamu minum apa? Tidak usah kamu menawarkan minuman saya. Oke. Nah, tadi dengan cara mencuri harta orang lain pesugihan juga. Itu gampang. Ini kamu mengatakan ada mencuri harta seseorang yang akan dengan memakmurkan Nusantara. Itu maksudnya apa itu? Mbak ceritakan. Hartanya bagaimana itu? Nusantara ini kan baik sekarang ini. Ada tambang emas, ada gas, ada perusahaan-perusahaan BUMN. Bukan. Loh, jadi bukan yang seperti itu. Loh, itu kan untuk memakmurkan Nusantara. Harta yang saat ini masih gaib. Disitulah kami mencurinya. Yang dimana harta yang saat ini masih gaib itu adalah harta saya tidak inginkan. Itu adalah harta yang akan dimiliki dan mutlak dimiliki manusia yang akan menjadi manusia pemimpin akhir zaman ini. Baru tahu aku loh Mas, Tuan. Tidak.
Boleh kamu ceritakan itu, bagaimana proses harta itu? Setahu saya harta manusia, kalau memang akhir zaman kan manusia, hartanya juga nyata, masuk harta gaib. Uang ya uang nyata untuk belanja. Apa itu nyata ketika manusia? Harta-harta yang dimana harta itu akan digunakan untuk umat yang ada di seluruh dunia ini. Saat ini itu masih banyak yang berupa gaib. Ya benar kamu ngomong. Dan suatu saat nanti harta itu pasti akan muncul nyata. Tetapi untuk saat ini banyak yang masih gaib. Dijaga dari golongan-golongan muslim, golongan-golongan malaikat. Tetapi kami juga tidak kalah pintar. Kami mencari harta-harta yang dimana yang menjadi penjaganya. Untuk kami lawan. Kekuatan mereka dan kekuatan kami. Itu sebanding. Ada ya kasih gitu ya? Ada. Itu asal muasalnya jadi ini harta itu bagaimana? Aku mengatakan perusahaan negara, kamu bilang tidak. Karena Itu kan nyata. iya. Sudah digunakan di dunia manusia. Ya kan itu, Tetapi yang saya maksud bukan seperti harta yang kamu maksud seperti itu. Lalu apa? Harta gaib. Harta gaib. Ya lucu, kami orang nyata kok pegang gaib, kami orang nyata ya pegang yang nyata seperti ini. Merokok nyata seperti ini. Ngapain sih yang gaib-gaib? Bagaimana bisa jelaskan kamu? Awas Tuan, jangan bohong Saat gitu. ini memang harta tersebut itu harta gaib. Ya terus? Tetapi kapanpun manusia yang memilikinya mau mengambilnya, harta yang saat ini itu gaib, itu bisa saja seketika langsung berubah menjadi nyata. Gaib kau diambil jadi nyata. Kau bisa ceritakan bagaimana proses terjadinya harta gaib itu? Nah, itu bukan urusan saya. Ya ceritakan dong. Tidak urusan saya. Tidak mau ceritaan. Aku bilang jawab pertanyaan saya dengan yang kamu tahu. Itu urusan kamu, cuma aku tanya, jelaskan. Harta yang memang benar-benar orang yang asli ingin mengambilnya. Harta yang tersebut gaib menjadi nyata. Itu sangat mudah sekali. Tetapi jika harta itu gaib, ingin diambil manusia-manusia yang tidak memilikinya, itu tidak akan muncul. Aku tanya, bagaimana prosesnya kok harta jadi gaib? Dulu berarti kan ada kalau begitu. Dulu ada. Bagaimana kok jadi gaib? Harta tersebut menjadi gaib. Pasti harta tersebut dahulu kala itu nyata. Apa? Maka cerita aja. Saya tidak mengambil dari kamu, tetapi saya diserang dari golongan-golongan iblis yang tidak ingin. Yang nyerang, kamu dibentengi sekarang, nyerang kembali. Allah, saling nyerang mereka sendiri. Oh, teman kamu gak rela kalau begitu. Tak bantu sekarang. Enak tau sudah? Saling nyerang antara mereka sendiri. Allah, tidak boleh mengganggu sini. Ayo cerita. Harta tersebut saat ini memang gaib. Tetapi dahulu kala harta tersebut adalah harta yang nyata. Entah itu harta dari kerajaan-kerajaan yang dahulu kala ada di Nusantara, di luar dari Nusantara, ataupun harta yang dahulu kala ada di luar yang ada di Nusantara, termasuk negeri-negeri di luar dari Nusantara. Harta-harta dari pimpinan-pimpinan yang ada di Nusantara ini sendiri, itu juga banyak. Dulu nyata, tetapi sekarang menjadi gaib. Kenapa menjadi gaib? Karena mereka menunggu bahwa harta tersebut harus digaibkan. Karena jika tidak digaibkan, orang-orang yang tidak menjadi asli pemiliknya akan saling membantai, saling membunuh untuk memerebutkan harta tersebut. Karena orang-orang dahulu kala itu mengetahui bahwa harta yang mereka miliki suatu saat masa tibanya itu akan ada manusia yang mutlak memiliki harta tersebut. Oh gitu. Berarti dulunya ada. Ya. Kemudian digaibkan. Karena kalau nggak digaibkan banyak orang berebut begitu. Cuma menunggu orang yang punya hak asli begitu. Ya. Baru tahu aku loh Tuan. Oh ya.
sekarang gini, yang dari aku baru tahu dari sampean gitu loh. Jangan salahkan saya kalau ngomong. Kan kamu yang cerita. Ya kan? Ya, Jadi ternyata banyak juga ya orang yang tahu adanya harta goib kalau begitu ya. banyak. Dari mana mereka tahu itu? Dari golongan-golongan kami yang membantu di dalam tubuhnya. Oh, dengan cara apa mereka bisa mengetahui itu? Kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat apa-apa. Ilmu yang mereka miliki. Hmm? Ilmu penerawangan. Oh iya. Itu salah satu. Mereka-mereka bisa melihat Hmm. harta. Tetapi Hmm. mereka banyak yang tidak bisa mengambil dari harta tersebut. Hmm. Jaminan mereka jika ingin berusaha mengambil harta tersebut, Hmm. jaminan mereka hanya mati Hmm. ataupun hidup, tetapi selayaknya orang mati. Nah, buktinya kamu bisa mengambilkan untuk orang yang kamu dubengi tadi. Itu kan saya mencuri. Oh, Saya perlu peperangan untuk mencuri harta tersebut. nah kan sama aja orang itu Dan ngambil. harta tersebut itu pasti tidak lama akan hilang. Oh, lenyap sendirinya begitu menghilang lagi. Ya, Oh iya. Oh, iya. lenyap karena diambil dari golongan-golongan pasukan-pasukan yang menjaga, yang Oh. bertanggung jawab atas apa yang dia jaga. Oh, jadi kamu mengambil sementara, terus diambil lagi gitu. Tidak mungkin mereka bisa menggunakan harta yang sudah saya ataupun golongan-golongan kami cari, kami berikan kepadanya. Tidak bisa mereka menggunakannya. Nggak bisa begitu. Ya, Kan percuma kamu beli. harta itu adalah harta yang murni, harta yang suci dan harta yang bersih. Mereka itu adalah pasukan-pasukan kami. Mereka tidak akan bisa menggunakan harta tersebut. Energi mereka dan dengan energi harta yang kami berikan itu berbeda. Oh iya. Berbenturan dengan energi yang ada dalam tubuhnya. Ya percuma aja kamu berikan tidak bisa digunakan oleh mereka. Itu tidak urusan kami. Oh iya. Yang terpenting mereka sudah mutlak milik kami. Oh. Adapun cara kami itu adalah urusan kami. Oh, gunakan untuk memancing menipu orang lain banyak begitu. Ini loh buktinya aku dapat atau dalam goib begitu. Dan sebagai pengikut-pengikutnya, selain mengharapkan 7 kali lipat dari harta yang rela mereka berikan pada yang saya dampingi, mereka juga sudah banyak yang tertipu dengan manusia yang saya dampingi. Oh. Untuk diarahkan ke jalur yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu prosesnya ya, Tuan ya. Ini kembali ke harta yang goib tadi. Kau mengatakan dulunya ada, digoibkan, kemudian menunggu. Nah, ini nunggu siapa ini maksudnya? Boleh cerita kan? Saya sudah menyebutkan tadi. Ya diulangi lagi, aku lupa ya, aku ora bodoh. Coba ceritakan. Menunggu pemilik asli dan menunggu waktu untuk munculnya harta tersebut menjadi nyata. Oh, menunggu pemilik asli dan menunggu waktu menjadi nyata. Nah ini kan banyak juga orang yang merasa pemilik asli. Iya kira-kira menurut sampean. Ayo. Banyak sekali, bukan hanya 10, 20 orang saja. Tetapi bukan hanya di Nusantara ini saja. Tetapi di seluruh pelosok dunia. Mereka banyak yang mengaku bahwa mereka memiliki harta-harta yang akan muncul nyata. Mereka itu hanya tertipu dengan golongan kami yang ada di dalam tubuhnya saja. Mereka itu tidak ada hak sebesar pun untuk memiliki harta-harta yang masih gaib saat ini. Oh gitu. Cuma karena pengaruh golongan tuan iblis di dalam tubuhnya, dia merasa mengaku punya hak begitu. Sehingga akhirnya timbul kegiatan-kegiatan sehingga banyak orang tertipu lain seperti itu. Kalau ngomong-ngomong, tadi kamu mengatakan menunggu pewaris dan waktu, berarti ada yang asli kalau begitu. Ada. Boleh kamu cerita siapakah orang itu kira-kira? Raja alam gaib.
Kamu kalau ngomong sembarangan. Saya tidak sembarangan. Wong itu harta untuk manusia kok alam gaib gimana sampean tuh? Raja alam gaib itu adalah manusia nyata di dunia ini. Kawan. Itu hanya sebutan di alam gaib dan gelar di alam gaib saja yang saya sebutkan. Manusia yang nyata seperti kalian sudah ada di dunia ini. Ah, kamu ngomongnya bener kamu. Orang itulah yang akan menjadi pewaris seluruh harta. Bukan hanya di Nusantara ini saja, tetapi di seluruh dunia ini. Wong orang yang udah kamu tipu, aku gak bisa apa-apa, tertipu pula dia ngomong kamu nanti. Coba katakan, apa itu penguasa alam gaib? Siapa itu? Beliau sang yang Nurcahyani Nirwana. Kamu jangan nipu, jangan Saya ngarang. tidak menipu. Jika saya menipu, saya tidak akan bisa berbicara melalui jasad ini saat ini. Ya, orang-orang aja bisa kamu tipu begitu banyaknya kok. Tapi biarkan mereka yang sudah tertipu semakin tertipu dengan golongan kami. Semakin jauh angan-angan mereka ingin kaya raya, ingin membuat umat sejahtera seperti apa yang dia inginkan dan pengikut-pengikutnya. Itu sudah terjadi ya. Nah sekarang ini sosok yang asli tadi siapa namanya? Penguasa alam gaib? Sang Hyang Nah, itu kan di alam gaib. Nah, itu harta untuk manusia kok. Alam gaib yang menguasai gimana sih? Itu kan sudah saya sebutkan kawan. Itu hanyalah gelar di alam gaib. Oh, terus nyatanya di manusia ada gitu? Nyatanya di dunia manusia orang itu sudah ada. Ah, ya bener kamu kalau ngomong. Saya sudah benar bicara. Oh gitu. Kalau nggak boleh diajar. Oh begitu Tuhan ya. Jadi pada intinya selama ini atau aku pernah mendengar kalau dibilang-bilang itu yang sistem modern dibilang harta amanah itu ya. Ya. Sistem modern seperti apa yang kamu maksud? Ya sekarang ini dianggap orang harta amanah itu. Oh alah. Itukah kira-kira? Tanyai kok malah. Tuan I. Iya. Oh alah. Ya kan bilang modern adanya proses perbankan, kolateral itu kan modern namanya. Memang aku pernah mendengar harta gaib ini. Cuma sekarang diurus secara modern itu yang sering dipakai golongan Anda itu harta mana itu? Ya. Kami juga menyesuaikan apa yang ada di dunia ini. Oh gitu ya. Dan kenyataannya menurut cerita Tuan I, ada pewaris yang asli ada memang. Ada. Dan itu gunakan atau sebenarnya memang ada itu. Kau mengatakan walaupun di alam gaib seperti gelarnya masuk juga ada manusianya, ada begitu? Ada manusianya. Kamu tahu juga berapa orang jumlahnya itu yang asli itu? Satu. Tapi yang mengakui kan banyak sekali, ada puluhan tadi bilang. Orang mengaku ya bebas-bebas saja. Gagas sekali kamu. Kamu tambah gemuk ya. Terus ngomong-ngomong ini, ya. Tugas Anda kapan selesainya ini? Saya belum puas mengakhiri tugas. Ya, ini soal kepuasan itu. Saya ingin mencari sebanyak mungkin. Kalau makhluk mencari kepuasan, ya nggak ada habisnya lah. Cuma ada batas. Tadi kamu mengatakan saat waktunya kan menunggu orang asing memang waktunya. Berarti aku boleh tanya, sampai kapan tugas Anda kira-kira? Tidak perlu tahu kamu. Ya kasih bocoran lah. Tidak perlu tahu. Karena banyak kamu. kasihan ini manusia pada ngomong sama saya. Biarkan saja orang-orang yang sudah tertipu. Oh gitu. Mau bilang seperti apa? Biarkan saja. Ya sudah. Oh gitu ya. Jadi pada intinya hal-hal yang dikerjakan model-model ala Anda itu ternyata tidak benar, cuma mengatasnamakan harta amanah yang benar begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ngomongkan nggak? Keluar-keluar ini mentersiarkan juga dunia manusia. Sekarang ribut lagi sekarang kan? Udah mulai ribut lagi, kemarin diam asal mau lebaran nunggu dicairkan nggak jadi, geger diam lagi. Itu karena pengaruh ilmu kamu, ilmu sirap itu ya? Ya benar sekali. Oh, nah ini rame lagi ini apa terjadi nih? Ya tidak apa-apa. Itu adalah bumbu-bumbu untuk kesenangan golongan kami. Oh gitu. Kalau kamu masih mencari terus ya kalau begitu ya.
Oke, Mas I, silakan kamu kembali. Panggil saya tuan. Oh iya, tuan. Kamu kembali karena kedua orang kamu kuasai itu, tapi sebenarnya kami belikan semua. Yang kamu ambil. Belikan semua. Bukan anak kamu itu. Kamu tahu saja. Saya nggak tahu. Aku kan bilang kan, namanya golongan itu mesti nipu gitu loh. Pura-pura baik, pura-pura apa halus. Balikan semua. Kroso, Mas. Kroso ya. Kamu ngambil tak lumpuhkan kamu, ya percaya. Sudah saya kembalikan. Kapan kamu selesai bertugas? Tidak usah kamu tanyakan lagi. Tidak apa-apa. Ini kan udah mulai masa-masa toh. Tidak apa-apa. Begini loh. Semua jenis kan sudah kehendak Allah. Ada petugas juga Allah yang mengizinkan kan gitu. Ya, pasti. Dengan kami ini manusia, mudah-mudahan Allah menunjukkan dari golongan Anda kan wajar. Ya, semoga Sama-sama. manusia banyak yang tidak selamat. Oke, silakan dibuat onar terus dan kamu nanti bawa ambil upah yang banyak. Ya, pasti. Harus segera itu. Daripada dilibat sampai penguasa gimana? Ayo gue. Ayo kamu. Kamu saya menjaga harta saya kalah kamu kan? Apalagi sama penguasa tadi. Tidak apa. Oke, terima kasih saya keluar. Terima kasih. Allah. Keras lagi. Benar? Pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang dipanggil Tuan I yang bercerita tentang keluh kesah Bapak netizen yang menyampaikan ke saya adanya merasa tertipu oleh ada kegiatan yang berkedok sebagai harta-harta amanah. Seperti itu kalau mau simak diulang-ulang dan ada sebenarnya terjadi. Kelihatannya versi bis tadi ada, memang ada. Yang asli juga ada. Dan prosesnya juga tidak seperti apa yang digembar-gemborkan selama ini. Mudah-mudahan yang menyampaikan ke saya tentang keluh kesah kena tipu daripada kegiatan yang berkedok harta amanah diberi kepahaman dan solusinya bagaimana. Sebelum ini banyak sudah orang datang langsung ke saya menyampaikan seperti ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan yang bersangkutan diberi kepahaman dan sekarang kembali bertobat dan diberi ketenangan lahir batin. Pemirsa, kehidupan dunia ini banyak baik yang nyata maupun gaib, saling bersentuhan, saling memengaruhi, dan semua itu terjadi sudah ditakdirkan, ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk dan orang benar menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila satu kebenaran itu mutlak dari Allah, jadi banyak kesangkulan itu karena kebodohan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat membuat kita sadar kita hidup yang wajar-wajar saja. Saatnya beribadah, saatnya bekerja, bekerja sesuai dengan alam dunia manusia yang kita kuasai. Kita belajar menundukkan hawa nafsu kita. Kita belajar menjadi hamba Allah yang sebenarnya tidak usah neko-neko. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kita berbuat sewajarnya. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu.